Kami buka hati kami bagi firman Tuhan. Yang percaya Tuhan di tengah kita, memberkati kita. Mari katakan bersama. Amin. 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 Silakan duduk ya. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Nah saudara, hari ini saya pengen berbicara tentang pikiran yang dibukakan. Jangan sampai kita ini sudah ikut Tuhan tapi pikiran kita nggak dibuka. Ya, ternyata perlu pikiran itu dibuka karena kenapa? Ada satu statement yang berkata begini, Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Amin. Saya, coba kita bilang sama-sama, saya adalah apa yang saya pikirkan. Saya tidak tahu apa yang ada dalam pikiran saudara hari ini. Yang pasti kita semua pasti lagi punya pemikiran. Ya, tetapi percayalah ya, saya adalah apa yang saya pikirkan. Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Saya kasih contoh. Kemarin ada satu orang ibu konseling. Bu, dia sebulan yang lalu udah konseling saudara. Ya, sebulan yang lalu dia konseling sama saya begini. Ibu, saya bermalam-malam gak bisa tidur. Kenapa? Saya nggak tahu bu, pikiran saya sangat menghantui saya. Pikiran apa bu? Jadi gini bu, cucu saya itu kan mau berangkat ke luar negeri, ya. Terus saya nggak tahu ya, sebelum dia berangkat ini, saya di pikiran saya datang terus gini, cucu saya itu nanti kecelakaan pesawat, nanti pesawatnya jatuh, nanti dia mati. Terus saya bilang gini, ibu menyiksa diri banget ya. Iya, saya nggak bisa tidur karena mikirin itu terus. Tapi kan saya nggak mungkin cegah cucu saya berangkat ke luar negeri untuk sekolah. Jadi saya telepon ibu malam ini karena besok subuh itu cucu saya berangkat. Bu, apa yang harus saya lakukan? Saya bilang, ibu, ya itu bisa intimidasi. Tapi bukankah ini satu firasat? Enggak, kayaknya ibu terlalu berpikiran negatif. Terus apa yang harus saya lakukan? Berdoa sekarang. Ibu tengking itu dalam nama Yesus. Ya, itu tidak akan terjadi. Itu bisa saja datang dari kekhawatiran ibu. Akhirnya kami berdoa saudara malam itu. Saya berdoa buat dia. Lalu dia bilang, iya bu, saya bisa tidur. Kemarin dia telepon saya lagi. Bu, doakan saya lagi ya. Terus saya bilang, ini ibu yang dulu ya, yang ketakutan cucunya mau jatuh dari pesawat ya. Iya, saya mau tanya, cucu ibu jatuh nggak? Enggak. Sekarang mana? Udah di Amerika, udah sekolah. Apa yang ibu takutkan terjadi nggak? Enggak. Terus sekarang telepon apa lagi? Saya cemas bu, hari-hari ini nggak bisa tidur. Saudara lihat ya, kekuatan pikiran itu akan membentuk hidup seseorang menjadi seperti apa yang dia pikirkan. Karena pikirannya cemas, pikirannya takut. Ibu ini jadi orang yang cemas, jadi orang yang takut, nggak bisa tidur tiap hari. Rugi nggak saudara? Rugi kan? Satu kali saya pernah baca satu kisah tentang kekuatan pikiran. Mereka bikin survei di satu kampus saudara. Jadi mereka ini satu tim ya, yang mau menguji tentang kekuatan pikiran. Lalu ada satu orang mahasiswa datang. Dia langsung bilang gini, ih kamu kok pucat? Dari depan pintu nih satu tim ngomong, kamu kok pucat ya? Apa iya? Iya. Kamu sakit ya? Enggak. Begitu dia masuk ke ruang kelas, satu lagi tim datang, kamu sakit ya? Kenapa? Kelihatan itu apa kayak orang sakit? Iya. Enggak. Lalu dia masuk ke kelas, satu orang tim lagi datang. Kamu sakit ya? Enggak tuh. Tapi kok kamu kelihatan pucat? Apa iya? Dia ke kamar mandi saudara. Dia mulai lihat mukanya di depan cermin. Kok semua orang bilang saya sakit? Saya mau tanya, tadinya dia sakit apa enggak? Enggak. Ketika ada 3 orang yang semua bertanya dengan pertanyaan yang sama, dia mulai berpikir, aku sakit ya? Aku sakit ya? Lalu dia mulai lihat di cermin. Iya, pucat ya? Matanya pucat ya, padahal tadinya enggak. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Besoknya dia nggak masuk kampus. Temennya 3 ketemu, kenapa dia nggak masuk kampus? Sakit. 2 hari kemudian mereka dapat kabar dia dirawat di rumah sakit. Loh, tadinya dia tuh nggak sakit. Tetapi lihat, kekuatan pikiran itu bisa menyetir saudara ya, sehingga kita yang tadinya ini hidupnya penuh damai, tapi kan ada pikiran yang negatif, pikiran yang kita takuti, itu bisa terjadi loh. Nah, Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Hari ini apa yang saudara pikirkan? Kalau engkau cemas, engkau takut tentang hari depan, maka itu yang akan terjadi. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata, apa yang engkau pikirkan, yang engkau takutkan, itu yang akan terjadi dalam hidupmu. Amin. Mari kita mulai belajar menjadi orang yang positif. Saudara, di dalam Ayub 20 ayat yang kedua, Ayub 20 ayat yang kedua dan yang ketiga, kita baca sama-sama, bisa tayangkan multimedianya.
Ayub 20 ayat 2 dan 3 dikatakan begini. Oleh sebab itulah pikiran-pikiranku mendorong aku menjawab, ya. Karena hatiku tidak sabar lagi, ku dengar teguran yang menghina aku, tetapi yang menjawab aku ialah akal budi yang tidak berpengertian. Ayat ini berkata begini, oleh sebab itu pikiran-pikiranku mendorong aku. Garis bawahi kata pikiran mendorong aku. Saudara, dari kata ini kita bisa melihat bahwa pikiran itu memiliki sebuah kekuatan untuk mendorong orang berbicara, untuk mendorong orang bersikap, ya. Kalau pikiranmu itu engkau terus berpikir bagaimana cara saya menjatuhkan orang ini, ya, maka pikiran yang licik itu yang akan mendorong engkau untuk melakukan sebuah tindakan. Kita perlu jaga pikiran kita loh saudara. Kenapa? Karena kita mau hidup dalam perkenanan Tuhan, amin. Dan Tuhan itu mengetahui pikiran kita. Kalau engkau punya pikiran kecemasan, maka kecemasan itu akan mendorong engkau menjadi pribadi yang terus hidup di dalam ketakutan, ya. Sehingga ada banyak orang yang sebenarnya nggak sakit, tapi bisa masuk rumah sakit. Kenapa? Karena hidup dikuasai oleh ketakutan demi ketakutan demi ketakutan. Saudara lihat ya, ketika seseorang begitu divonis dokter kena kanker, itu biasanya dia langsung drop. Lain cerita kalau dia nggak tahu sakitnya apa, walaupun udah sakit. Kenapa saudara? Karena waktu divonis dokter kena kanker, pikirannya langsung berkata dia segera mati. Dan ketika kita terus berpikir yang negatif, maka ayat ini berkata, Ayub 20 tadi ayat yang kedua berkata apa? Pikiranku mendorong aku untuk melakukan sebuah tindakan, untuk menjawab sesuatu dari mulut. Ya, jadi hati-hati dengan apa yang kita pikirkan. Nah, saya pengen kita baca lagi satu ayat, Lukas 24 ayat yang ke-44 dan ayat yang ke-45. Ini Yesus saudara, ketika dia mati, dia bangkit, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Tapi apa yang terjadi? Lukas 24 ayat 4 berkata begini, kita baca sama-sama. Lukas 24 ayat yang ke-44 dan ayat yang ke-45. Firman Tuhan berkata, ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Saudara yang kekasih, ayat ini bercerita tentang ketika Yesus bangkit, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan apa yang terjadi? Murid-muridnya berteriak, hantu. Yesus yang bersama-sama dengan mereka ketika ada di dunia, mendengarkan semua khotbah-khotbah Yesus, mereka mendengarkan ajaran-ajaran Yesus selama Yesus ada di dunia. Tiba-tiba waktu Yesus mati, lalu dia bangkit, mereka berteriak melihat hantu. Orang Kristen kalau otaknya, pikirannya tidak dibuka, dia bisa bilang Tuhan hantu. Makanya yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Ya, itu yang terjadi. Saudara, mereka nggak percaya. Kenapa mereka melihat Yesus itu hantu? Karena mereka nggak percaya Yesus itu bangkit. Yesus bilang, selama aku bersama-sama dengan kamu, bukankah aku sudah berkata bahwa apa yang tertulis itu harus digenapi, anak manusia akan mati, tetapi pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Tapi rupanya murid-murid ini pikirannya nggak sampai ke sana. Jadi ketika Yesus menampakkan diri, mereka pikir Yesus hantu. Lalu Alkitab dengan jelas berkata di sini, Yesus berkata apa? Lalu ia membuka pikiran mereka. Ayat yang ke-45 di sana berkata, lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Kita ini terlalu sering menjadi orang Kristen, kayaknya duduk dengar khotbah, tapi saya nggak tahu pikirannya udah dibuka apa belum. Halo. Berbahaya sekali kalau kita jadi orang Kristen tapi pikiran kita nggak dibuka sama Tuhan. Makanya ada orang Kristen yang hidupnya nggak pernah berubah. Dan ketika hidup kita nggak berubah, maka nasib kita nggak bisa berubah. Kenapa? Perubahan nasib itu mengikuti perubahan karakter.
Amin. Bagaimana karakter bisa berubah? Itu pikiran harus dibuka. Murid-murid Yesus ikut Yesus, saudara. 3 tahun pelayanan Yesus di bumi. Mereka ikut kemana Yesus pergi. Mereka dengar tentang firman, tapi ternyata pikirannya belum dibuka. Makanya mereka gak ngerti tentang firman Tuhan. Nah, saya berdoa supaya kita hari ini pikiran kita dibuka. Coba semua dengan tindakan iman, semua pegang kepalanya gini, kayak kunci. Dalam nama Yesus, aku buka pikiran. Amin. Ya, kita buka pikiran kita. Ini serius, saudara. Dan saudara harus dengan tindakan iman loh, setiap hari. Ya, bagaimana caranya kita membuka pikiran kita setiap hari? Pikirkan firman Tuhan. Amin. Tumpang tangan atas kepalamu sendiri. Ketika engkau banyak pergumulan, engkau pikiran, ketakutan, kecemasan, bilang dalam nama Yesus, Tuhan, aku mau pikir semua yang positif. Karena banyak orang bisa gila loh, saudara. Apalagi yang laki-laki. Saya selalu lagi mengingatkan gini, laki-laki dan perempuan itu yang paling banyak kena stroke laki-laki. Ya, bapak-bapak hati-hati ya. Kenapa? Kenapa yang paling banyak kena stroke itu laki-laki? Kenapa? Karena ukuran otak laki-laki itu lebih kecil daripada ukuran otak perempuan. Tapi laki-laki itu udah ukuran otaknya kecil, semua dipikir. Karena laki-laki itu hidup dipimpin oleh logika. Anaknya masih 10 tahun kuliah, dia udah mikir dari sekarang. Kontrakannya masih 1 tahun lagi, dia udah mikir sekarang. Beda sama perempuan, otaknya ukurannya lebih besar tapi isinya kosong. Itu betul, siapa itu yang ngomong betul? Ya. Karena perempuan itu cenderung pakai perasaan. Ya. Lebih enak para perempuan, saudara, ada masalah nangis dia. Begitu nangis udah plong hatinya. Pikirannya juga udah plong. Perempuan itu ada masalah, dia WA temennya ya, dia curhat. Say, mau curhat dong. Dibalas sama temennya, iya say, apaan? Dia curhat panjang dari A sampai Z, dia ketik, temennya nggak baca loh, nggak baca. Cuma dibalas gini, iya say, berdoa saja Tuhan memberi kekuatan. Udah belum dia, padahal temennya nggak baca. Kenapa? Karena perempuan itu pakai perasaan. Ya, laki-laki nggak pakai perasaan. Kalau ada laki-laki yang pakai perasaan itu mesti setengah laki-laki, Bo. Cucu. Ya. Jadi bapak-bapak hati-hati ya. Ingat, ukuran otak laki-laki itu kecil. Tetapi laki-laki itu semua dipikir. Jangan engkau isi semua pikiranmu dengan perkara kekhawatiran, ketakutan. Tapi bukalah pikiranmu untuk engkau isi dengan firman Tuhan. Amin. Supaya kenapa? Karena apa yang kau pikirkan itu akan mendorong engkau loh. Tadi kita udah baca Ayub 20. Karena pikiranku mendorong aku. Kenapa orang bisa membunuh? Karena ditimbul dari pikiran dulu. Kenapa orang bisa melakukan semua tindakan kejahatan? Karena pikiran. Kalau pikiranmu licik, maka engkau akan jadi manusia yang licik. Kalau pikiranmu penuh dengan ketakutan, maka engkau akan jadi penakut. Kalau pikiranmu penuh dengan kecemasan, maka engkau akan menjadi manusia yang cemas. Apa-apa cemas, kayak ibu itu yang mau berangkat, cucunya naik pesawat ke luar negeri, dia yang udah ketakutan, nanti pesawatnya jatuh, nanti gini, aduh orang kayak begini, saudara bisa bayangkan. Ya, itu nggak mau naik pesawat, nggak bisa ngapa-ngapain. Mau ke dapur aja, aduh nanti kalau saya kepleset mati saya di dapur. Ya, ini orang kayak begini penuh dengan kecemasan, jadi apa, saudara? Ya, makanya banyak orang itu yang hidupnya tidak berbahagia. Kenapa? Karena dia mengizinkan semua pikiran negatif masuk. Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Kalau engkau penuh dengan pikiran optimis, engkau berpikir engkau akan bisa melewati masa depan dengan masa depan yang penuh harapan karena bersama dengan Tuhan, maka itu yang akan terjadi. Karena apa yang engkau pikirkan itu yang akan mengendalikan hidupmu. Amin. Lalu kita baca, saudara, bagaimana caranya supaya kita ini bisa menjadi orang yang positif, yang terus hidup di dalam pimpinan Tuhan, dalam perkenanan Tuhan. Mari kita buka bersama 2 Korintus, Efesus dulu, Efesus 4 ayat yang ke-17. Efesus 4 ayat 17 sampai dengan ayat yang kita baca, saudara ya. Di sini kita akan lihat ya, 17, 18 sampai ayat yang ke-20.
Efesus pasal 4 ayat 17, 18 sampai 20. Ya, ada di sini. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Baca sama-sama yuk. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan apa? Pikirannya yang orang yang tidak mengenal Allah pikirannya sia-sia. Ya, ayat 18 1 2 3. Dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Ayat 19. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. 20. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. 21. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan apa? Kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Saudara tadi lihat pikirannya jadi tumpul, jadi gelap, hatinya jadi degil. Kenapa? Karena pikirannya sia-sia. Orang yang tidak mengenal Allah pikirannya sia-sia. Tapi orang yang mengenal Tuhan, kita punya pemikiran yang berbeda dengan orang dunia. Karena itu seharusnya orang yang sudah dalam Tuhan, ya kita ini berbeda. Kenapa? Karena kita kan pikirannya udah gak sia-sia, amin. Ya, karena kita pikirannya itu sudah mengarah kepada tujuan dan kehendak Kristus dalam hidup kita. Dia bilang di sana apa? Jangan hidup sama lagi seperti orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari persekutuan dengan Allah dan karena kedegilan hati mereka. Tapi kamu, dia bilang, tidak demikian. Kenapa? Karena kamu telah belajar mengenal Kristus dan telah mendengar pengajaran tentang Kristus. Ketika orang saudara pikirannya diisi, makanya saudara saya berdoa ya supaya kita di sini mulai bisa memilih. Yang pertama, pilihlah apa yang harus Anda pikirkan. Kita yang berhak memilih. Ingat, setan bekerja pertama kali di pikiran. Setiap hari setan memanah pikiran kita dengan pikiran-pikiran yang sia-sia. Dia bikin hidup kita kacau. Tapi engkau bisa memilih mana yang bisa masuk ke pikiranmu, mana yang tidak. Kita punya kuasa untuk memilih apa yang harus kita pikirkan. Amin. Saudara bisa memilih. Kalau setan datang dengan kecemasan, tolak di dalam nama Yesus. Aku gak mau mikir, ya. Saudara bisa bayangkan kalau dia dalam keadaan sakit, dia pikirin orang, kepahitan sama orang, iri hati sama orang, apa yang akan terjadi? Saya yakin dalam waktu 1 bulan dia bisa mati loh. Benar. Karena waktu engkau pikirkan yang negatif, tubuhmu memproduksi semua hormon yang negatif. Kita sudah mendengar tentang Kristus, amin. Mari kita mulai memilih apa yang harus kita pikirkan. Kita bisa menentukan apa yang harus kita pikirkan, saudara. Ya, kita bisa memilih. Setan, aku gak mau mikir itu. Setan itu kerjaannya tiap hari. Tiap hari dia akan memanah, dan peperangan yang pertama kali terjadi itu di alam pikiran. Makanya kita harus berjaga-jaga dengan pikiran kita. Karena setan bekerja pertama kali itu di pikiran. Begitu engkau izinkan dia memanah dengan kekhawatiran, maka engkau hidup memikul beban. Udah hidup berat ditambah dengan karung ketakutan, pikiran cemas, buang semua itu di dalam nama Yesus. Amin. Hidup ini miliknya Tuhan. Makanya ibu itu bilang, Bu Debbie, tapi gimana Bu kalau beneran ini ternyata bukan hanya pikiran negatif. Kalau cucu saya benar mati jatuh di pesawat, besok dia berangkat, gimana Bu? Ya kalau memang harus matinya begitu, ya berarti kan Tuhan izinkan. Terus dia diem. Iya juga ya Bu. Iya emang ibu bisa nahan kalau cucunya ibu udah mau mati. Saya ingat ada satu ibu, dia punya anak itu meninggal tepat di hari ulang tahunnya.
Jadi saudara bisa bayangkan, anak 17 tahun, ibu ini pendoa di satu gereja. Satu kali saya dapat kesempatan ngobrol sama tantenya yang meninggal ini, anak ini. Dia bilang gini, Bu Debbie, saya mau cerita ya, ada yang aneh loh. Kenapa? Jadi anak ini yang 17 tahun ini satu malam mimpi dia meninggal kecelakaan. Dia bangun pagi cerita sama mamanya, Mami, aku tadi malam mimpi apa? Aku meninggal kecelakaan. Terus maminya bilang, aduh, kenapa? Mami juga mimpi sama. Kamu meninggal kecelakaan. Aduh, kenapa ya? Ya udah kalau gitu mulai sekarang, maminya bilang, mulai sekarang kamu ndak boleh pergi naik motor. Kamu sekolah diantar sama sopir naik mobil, ya, supaya nggak kecelakaan. Jadi dia kemana-mana saudara, berbulan-bulan diantar sopir, dijaga sama mamanya diantar sopir, sampai tiba ulang tahunnya yang ke-17 tahun. Dia bilang gini, Ma, kan besok aku ulang tahun, masih ada satu undangan nih Ma yang belum aku antar. Lalu mamanya bilang, enggak, kamu nggak boleh antar sendiri, nggak boleh ya, tunggu sopir aja. Tapi kan ini udah malam, acaranya besok. Ya udah besok aja, ya. Udah besok siang, kan acaranya malam saudara. Ma, tuh kan undangannya belum diantar. Tunggu sebentar, sopir lagi mama suruh. Terus dia bilang gini, Ma please, rumahnya deket, saya antar naik motor sebentar ya. Mamanya bilang gini, tapi kan kita udah sepakat sejak mimpi itu kamu gak boleh naik motor. Dia bilang gini, Ma, kalau memang aku harus mati dengan cara demikian, tidak ada satu orang pun yang bisa menahan, karena itu rencana Tuhan. Tapi kalau bukan, ya saya tidak akan mati. Karena mamanya juga seorang pendoa syafaat, dia beriman, dia bilang ya udah, enggak apa-apa. Bener saudara, anaknya keluar rumah bawa motor, ngantar undangan, ditabrak sama truk dan dia mati di tempat. Hari kematiannya itu pas di hari ulang tahunnya. Dari situ saya juga mengambil satu hikmah, ya benar saudara, hidup ini kan di dalam kendali Tuhan kan. Jadi sebenarnya kan kita gak usah berpikir yang negatif. Ya, kalaupun semua harus terjadi, berarti kan itu rencana Tuhan. Ngapain kita takutkan? Kalau itu tidak akan terjadi, bukan dari Tuhan, berarti kan itu gak akan terjadi. Nah, ketika kita ikut Tuhan, kita punya pikiran sampai di sini. Nasibku, hidupku, semua itu Tuhan yang atur dan pegang kendali. Kalau orang juga gak mau naik pesawat, kenapa? Takut jatuh. Apa yang akan terjadi coba saudara? Gak ada yang jadi pilot, gak ada yang jadi pramugari, gak ada yang jadi penumpang kan? Ya, saya nih hampir tiap bulan kemana-mana naik pesawat, berpikir jatuh nggak? Ya sempat terpikir, tapi gini, Tuhan kalau jatuh berarti sudah waktunya. Nah, kenapa kita harus pikirin yang negatif? Sementara ada orang yang naik pesawat udah nggak bisa jalan di pesawat, keringetin karena takut jatuh, ternyata nggak jatuh, rugi nggak? Rugi, udah ketakutan, mungkin berhari-hari udah ketakutan jatuh, ternyata nggak jatuh. Saudara, Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Jadi hari ini mari kita belajar, kalau engkau mau lihat hidup yang berbahagia, pikirkanlah semua yang baik. Amin. Ya, yang terakhir satu ayat firman Tuhan, mari kita baca di Korintus. Kita harus mulai belajar ya hari ini, memutuskan apa yang harus kita. Filipi aja, Filipi 4 ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Ini caranya supaya kita menjadi manusia yang positif dan memikirkan semua yang positif. Filipi 4 ayat 8 dan 9, mari baca sama-sama 1, 2, 3. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Janji Tuhan, jika engkau memikirkan semua yang baik, semua yang suci, semua yang benar, semua yang mulia, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai hidup kita. Bukankah itu yang semua yang kita rindukan saudara? Mari hari ini
kita koreksi pikiran kita. Kalau ada pikiran jahat, kalau ada pikiran iri hati, kalau ada pikiran yang pahit sama orang, kalau ada pikiran ingin menjatuhkan orang, mari kita buang itu jauh-jauh. Kenapa? Ingat, di dalam hidup ini ada yang namanya prinsip tabur tuai. Engkau menabur yang buruk, engkau pasti menuai yang buruk. Engkau merancangkan yang jahat buat orang, engkau sendiri yang akan terjebak di dalam rancangan kejahatanmu itu. Mari kita jadi orang yang hidup apa adanya di hadapan Tuhan. Kita jadi orang yang hidup dalam perkenanan Tuhan. Tidak ada rasa iri hati, kebencian, apalagi kepahitan sama orang, supaya engkau berbahagia. Kenapa? Karena waktu kita pikir semua yang adil, yang benar, yang mulia, Tuhan menyertai hidup kita. Amin saudara. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan hari ini. Dan mari kita mulai belajar memikirkan semua yang baik, biar Tuhan yang menyelidiki semua yang ada dalam pikiran kita. Mari kita bangkit berdiri bersama.